Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas karunia yang Allah berikan sehingga Bapak Ibu di sini kita dapat berjumpa kembali dalam webinar Sejuta Senyum Pensiun batch ke-111 tiap Jumat jam 13.30 sampai jam 3 sore. Yang kali ini kita akan mengangkat tema terkait budidaya ikan nila ya. Nah, nanti seperti apa? Apakah dari awal ataukah nanti karena ada dua ya Pak ya, ternyata budidaya ikan itu dari pembenihan dan juga pembesaran ya Pak ya, Pak Pipit. Iya, dua Oke, kategori besar, oke, pembenihan atau pembesaran. siap. Hari ini kita dibersamai oleh Pak Pipit. Biasa kita panggil Pak Pipit ya, Bapak Ibu. Coba nama beliau Pak Joko Pitono. Mohon izin sebelumnya. Merupakan pelatih ya Pak dan juga teknisi untuk perikanan budidaya di IPB Ikan Punten Malang. Nah, ini menjadi salah satu kunjungan kita ketika kita ada di Malang. Jadi peserta-peserta yang berada di Malang dan memang beliau-beliau berminat untuk bisnis perikanan, bagaimana membudidayakan ikan, kita biasanya salah satunya di IPB Ikan Punten ini gitu. Iya. Dan mungkin itu ya Pak ya, sekilas informasi yang bisa kita sampaikan nih untuk awalan dan langsung saja Pak Pipit mungkin boleh sudah siap untuk sharing-sharing Bapak? Insya Allah siap. Nah, Bismillah. Oke, waktu dan tempat disilahkan kepada Pak Pipit. Silahkan Pak Pipit. Terima kasih, Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, terima kasih. Mohon izin, perkenalkan nama saya Joko Pitono. Saya bertugas di instalasi perikanan budidaya Punten Batu, Kota Malang, Jawa Timur. Dan dalam kesempatan siang ini, Jumat berkah ini, mohon izin saya sharing sekilas tentang apa itu budidaya, khususnya ikan nila. Yang kita tahu, ikan itu kan menjadi salah satu komoditas penting, unggulan bagi perekonomian di negara kita Indonesia. Eh, apa saja nanti terkait kegiatan budidaya ikan nila itu monggo mohon izin saya sharing sedikit pengetahuan saya selama ini. Nggih, mohon izin Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, peluang dan tantangan budidaya ikan nila. Nah, yang sudah kita tahu, ikan kan banyak. Ada ikan air asin atau ikan laut. Terus kalau air tawar itu ada lele, nila, gurami, ikan mas, koi. Itu yang jenis konsumsi. Ada juga yang ikan hias, ada koki, koi, terus ada cupang, gupi, rasbora, dan sebagainya. Semua itu tentunya menjadi peluang bisnis, peluang untuk membuat atau mencari kesibukan bagi panjenengan panjenengan atau kita semua yang ingin terus beraktivitas di masa pensiun atau produktif di masa pensiun. Pada kesempatan Jumat ini sesi yang ke-111 webinar Sejuta Senyum Pensiun tentang peluang dan tantangan budidaya ikan nila. Monggo, next. Keunggulan ikan nila menjadi salah satu primadona budidaya air tawar yang tentunya nilai ekonomisnya cukup tinggi. Grade-nya itu di atas ikan lele, di bawah gurami. Dan banyak kelebihannya. Salah satunya pertumbuhannya relatif cepat, 2 sampai 3 bulan, bahkan mungkin juga ada yang targetnya 4 bulan sudah siap panen atau siap untuk ukuran konsumsi. Dan permintaan pasar saya rasa cukup tinggi di khususnya Batu Malang Jawa Timur ini eh, mengingat Batu ini wisata, mungkin juga di daerah Bapak Ibu sekarang mungkin ada di Jogja, di Jakarta, di kota-kota besar yang
tumbuh kembang restoran-restoran atau resto-resto tentunya akan membutuhkan produk ikan dan mungkin juga ikan nila salah satunya, ikan nila, gurami dan sebagainya. Itu menjadi eh, target pasar. Bagaimana ikan nila itu menjadi eh, hukum tawar menawar. Kebutuhannya, keberadaannya sangat diminati pasar. Sebenarnya nila kan yang Bapak ketahui, Bapak Ibu semua ketahui, tahan terhadap penyakit, mudah pemeliharaannya. Asalkan dengan benih yang bermutu, berkualitas, terus penanganan yang sesuai standar operasional, yang sehat tentunya, keamanannya dan sebagainya, akan tahan penyakit dan mudah dipelihara. Dan selanjutnya nilai itu yang kita tahu eh, tidak menggunakan teknologi yang terlalu canggih, ya fleksibel, bisa di kolam tanah, mungkin kalau keterbatasan lahan bisa dipakai terpal, akuarium, ada juga kolam kolega, maaf. Jadi ada salah satu program yang di Jawa Timur itu ada kolam keluarga. Di sinilah dan di sini nih pakai media apa bak, bak air itu sudah bisa untuk budidaya dan lain sebagainya. Dan selanjutnya peluang nilai itu eh, selaras dengan program pemerintah kita, yaitu yang MBG, terkait MBG. MBG itu kan untuk kebutuhan anak-anak didik kita, anak-anak sekolah dasar itu, eh, anak sekolah dasar per Mei ini menurut sumber dari Kemendikbud itu sekitar 60 juta anak. Jadi apabila ikan nila dijadikan untuk mengisi protein MPG itu tentunya sangat eh, sangat berpeluang bagi kita yang mau benar-benar berusaha di budidaya ikan khususnya ikan nila. Memang kalau di satu sisi dari lima komoditas utama yang direkomendasikan KKP itu memang ada udang, rumput laut, nila itu di urutan ketiga, ada kepiting lobster yang eh, di urutan berikutnya. Next, selanjutnya eh, ini ada juga next, Mbak Dia, tantangan budidaya nila. Ini sebenarnya nggak cukup nila saja, ini secara umum, tapi khusus untuk nila tentunya hampir petani-petani itu kalau kami sendiri itu sharing atau pas bertugas di petani itu eh, terkait ini tingginya biaya pakan. Setiap bulan itu ada selisih harga kenaikan pakan. Dan pakan yang naik ini menjadi beban di biaya operasional. Kalau dampaknya apa ya? Tentunya keuntungannya semakin berkurang atau menipis. Maksudnya terkait penyakit dan parasit. Tantangan kita di budidaya ikan, inilah juga mungkin mengalami terkait para penyakit. Penyakit ini kenapa bisa timbul? Banyak faktor. Dari genetik si ikannya, juga dari lingkungannya, faktor internal dan eksternal. Dari internalnya dari genetik. Petani asal memilih benih atau indukan itu berpeluang eh, terjangkit penyakit. Cuma ini yang eh, untuk edukasi bagi kelompok-kelompok pembudidaya atau petani ini tengah kita galakan dari dinas-dinas kota atau kabupaten di Jawa Timur khususnya dan mungkin di daerah di seluruh Indonesia juga mendorong untuk pembelian atau pengadaan benih-benih yang dari UPR atau unit-unit atau dinas supaya apa produksi benihnya itu tidak berhenti di kelangsungan hidupnya tidak berhenti di tengah jalan. Soalnya terkait manajemen kualitas air ini maintenance kegiatan sehari kan kita tahu ikan hidupnya di air dan bagaimana si air itu supaya sehat, nyaman untuk ditinggali si ikan. Eh, dengan perubahan lingkungan bertambahnya penduduk di negara kita, ini ketersediaan air juga tentunya berdampak. Penurunan kualitas air, mungkin ada limbah rumah tangga, mungkin dan dari ikannya sendiri dari sisa pakan yang tidak tercerna, terus ada
telat kita sipon istilah pembersihan dasar itu kan menjadi tantangan juga untuk petani-petani budidaya. Yang selanjutnya terkait benih tadi yang sudah kami singgung. Pemilihan benih yang berkualitas itu terbatas, tidak semua di daerah kabupaten kota atau di kota-kota di seluruh Indonesia itu ada unit-unit atau balai-balai riset yang eh, ketersediaan benihnya itu mencukupi kebutuhan petani di daerah tersebut. Itu juga menjadi tantangan, dan selain tantangan itu celah bisnis bagi jenengan-jenengan Bapak Ibu sekalian yang mau eh, ber- berbisnis atau menggeluti budidaya. Sedang tadi sudah disinggung Mbak Dia, secara umum budidaya itu kan ada dua kegiatan besar, ada pembenihan sama pembesaran. Itu kalau pembenihan output yang dihasilkan nanti benih. Kita merawat induk, beri pakan, terus mengkawinkan, pemijahan istilahnya nanti akan menghasilkan benih, dan benih itu siap dijual. Dan eh, siklus pemeliharaannya relatif pendek, bisa 30 hari sampai 40 hari. Yang kedua, pembesaran. Pembesaran ini secara umum kita melihara benih ukuran tertentu dan akan dijual dengan ukuran tertentu. Ada yang istilahnya penggelondongan atau pendederan. Jadi beli benih yang ukuran 3-5 cm nanti dijual di ukuran 8 cm, 11 cm dan sebagainya. Ada juga yang awal tebarnya 10 cm nanti dijual di ukuran konsumsi. Itu tentunya akan membutuhkan masa produksi yang berbeda-beda. Ya, selanjutnya terkait keterbatasan lahan. Kalau kita sudah terjun di perikanan, khususnya ikan nila, terus tadi juga disinggung peluangnya di pasar itu tinggi, kan sebagai kita pembisnis kan akan mencari eh, keuntungannya besar-besaran. Nanti berdampak juga dengan kebutuhan lahan dan air. Lahan dan air ini ya kita tahu sih semakin bertambahnya jumlah penduduk, tentunya semakin sempit. Nah, itu yang eh, menjadi perhatian kita bersama. Mana lokasi yang ideal, dekat pasar, pangsa pasar, dekat pembeli, terus aman dari tanda kutip apa pencurian, terus airnya higienis, sehat dan sebagainya. Itu yang menjadi tantangan dalam budidaya. Dan selanjutnya ini yang tidak bisa kita hindari bersama, yaitu perubahan iklim. Iklim ini kan terkait global. Kalau kita tahu ini kalau bulan-bulan ini kan mestinya sudah kemarau, tapi contohnya di Batu ini 2 minggu yang lalu sudah hujan lagi. Kan itu juga eh, menjadi tantangan dalam kita berbudidaya. Dan untuk mensiasati tantangan tersebut, salah satunya juga perlu juga kita perbaikan sistem budidaya agar yang indikasi-indikasi permasalahan yang akan terjadi itu bisa teratasi. Salah satunya bisa penggunaan probiotik diberi di treatment dalam airnya, dalam treatment pakannya dan sebagainya. Juga dikontrol pada tebar benih yang kita budidaya itu juga salah satu upaya agar kegiatan budidaya kita tidak sampai rugi besar dan sebagainya. Terus tentunya juga pemilihan benih dan lain sebagainya. Benih yang bersertifikat. Next. Ah, secara umum kegiatan budidaya khususnya ini ada produksi benih yang pembenihan, yang kedua ada pembesaran, istilahnya pendederan. Tentunya diawali dengan persiapan kolam. Secara umum persiapan kolam yang kita lakukan pengeringan media, entah itu kolam tanah, kolam beton, terpal, eh, akuarium, bak, dan sebagainya, kan kita cuci, kita bersih, menghilangkan sisa-sisa produksi. Bila perlu ada treatment pengapuran bila di tanah apa di kolam tradisional ada pengapuran, ada pembukaan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau sudah kita siapkan, kalau arahnya kita produksi benih, kita siapkan induk, dirawat induk dengan sesuai SOP, pemberian pakan 2 sampai 3 kali sehari. Terus kita lakukan seleksi kalau di nila
ini 8 bulan sudah bisa dijadikan, usia 8 bulan sudah bisa dijadikan induk. Tapi alangkah baiknya eh, di, ditahan dulu. Di sana ditahan itu dibiarkan atau dipelihara, diseleksi kembali 1 tahun bahkan 1,5 tahun untuk mencapai eh, kualitas tertentu, entah itu bobotnya mencapai 500 sampai 800 gram untuk si betina atau eh, panjangnya dan sebagainya. Setelah diseleksi sekiranya matang gonat terus dipijahkan, dikawinkan. Di nila ini yang kita tahu bersama, ikan nila kan asalkan ada air itu kan dia mijah atau melakukan perkawinan. Nah, itu yang salah satu kemudahan dalam kita budidaya ikan nila. Dan juga ada catatannya juga, manajemen genetik, pakan, kualitas air, dan kesehatan itu yang menjadi PR. Asal usul indukannya jelas, yang bersertifikat. Jangan asalkan ada induk nila besar, terus ketemu jantan, ketemu betina, dijodohkan, nggak seperti itu. Ada kualifikasinya yang nilai itu bisa dijadikan induk, nggak semuanya. Terus pakannya, kebutuhannya minim 20% proteinnya dalam kandungan pakan. 25, 28, 30 itu menjadi kebutuhan untuk induk. Sebenarnya pendederan atau pembesaran itu tentunya sama nanti di persiapan kolam, untuk seleksi benih. Benih apa yang bagus, berkualitas. Tentunya dari unit-unit pembenihan atau dinas yang bersertifikasi, asal usul benihnya, indukannya itu jelas, bagus, terus pergerakannya lincah, tidak loyo, terus ukurannya seragam, warnanya sesuai spek. Kan jenis nila ada banyak, ada nila gift, nila kekar, jati bulan, nila Singapura, macam-macam nila. Itu sesuai spek. Nanti ada kriteria sendiri. Terus perawatan benih dan terkait juga maintenance sehari-hari, berapa kali pemberian pakannya, terus bagaimana di kondisi kolam, apakah ada tambahan aerasi atau sirkulasi, terus dari warnanya berubah seperti apa, hijau kah atau coklat kah, itu yang menjadi kegiatan kita dalam pembesaran. Pakan, pemberian pakan dan sebagainya. Terus yang selanjutnya pasar, panen dan pasar. Ini hampir semua. Kalau tadi kalau proses pembenihan itu panen bisa langsung dipasarkan dalam waktu 30-40 hari sudah bisa panen dipasarkan. Kalau pendederan ini sesuai target pasar. Entah tadi pendederan atau penggelondongan atau enggak target konsumsi yang rata-rata 3 sampai 4 bulan. Tentunya dalam kegiatan panen itu ada upaya-upayanya, diseleksi mana yang sesuai grade, ukurannya yang diminati pasar, terus yang grade yang cacat dan sebagainya, misalnya kan disortir dan sebagainya. Terus pada saat panen, proses panen itu apakah sudah dilakukan dengan sesuai SOP, ada serok khusus misalnya, terus ada pengurangan pakan sebelum hari H panen dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya dalam kita budidaya, ini kalau sudah eh, sedikit kita ketahui tentang alur apa yang akan kita kerjakan, ini juga ada pertimbangan lain juga. Kan ikan kan hidup di air, jadi kebutuhan air sepanjang tahun tentunya harus kita jadi pertimbangkan, jadi kita pertimbangkan saat kita akan terjun di budidaya ikan. Terus konstruksi kolam yang kuat, tidak harus beton atau terpal, tapi yang syaratnya kuat. Entah itu beton atau terpal atau fiber atau kolam tanah, bahkan di bak yang kuat. Supaya apa? Kan ikan hidup di air. Kalau ada terjadi kerusakan, kebocoran kan airnya berkurang. Kalau ketersediaan airnya cukup melimpah kan dapat teratasi. Kalau enggak, ya ikannya kan hidup di air, nggak ada airnya bagaimana, kan seperti itu. Terus kait kedisiplinan ini sepengetahuan eh, kecakapan atau keterampilan kita dalam ilmu budidaya ikan secara umum. Terus keuletan, terus pemahaman teknologi kan, dengan era saat ini banyak Pak perkembangan teknologi yang bisa diaplikasikan dalam kita budidaya. Ada pompa celup, salah satunya itu tambahan aerasi, ada high flow dan sebagainya. Ada juga
salah satunya di tambak-tambak udang, tambak bandeng itu ada yang eh, pelontar pakan otomatis itu kan juga ada tersedia. Jadi ada waktu tertentu tanpa ada operator yang memberi makan langsung secara langsung di waktu-waktu tertentu sudah memberi makan, melontar makan. Nah, itu kan juga salah satu terobosan teknologi. Terus keamanan ini juga eh, yang menjadi perhatian kalau kita sudah berproduksi, sudah budidaya, jalan, mendekati panen, bahkan terus keamanannya tidak terjamin. Nah, itu yang berhasil dalam tanda kutip keamanan di samping tingkat pencurian mungkin juga keamanan dari air tersebut, asal air itu tersebut tiba-tiba ada limbah mungkin dan sebagainya. Itu kan nanti berdampak di eh, usaha kita. Selanjutnya yang menjadi penerapan budidaya ikan kita benih yang berkualitas. Di samping juga kalau pembenihan induk yang bersertifikat itu jadi perhatian kita bersama. Next. Secara umum nanti dalam kita memelihara ikan itu ada 3 kolam jenis kolam. Ada kolam tradisional, kolam tanah, terus ada kolam semi intensif itu ada dasarnya tanah, dindingnya beton itu masih banyak di batu sini. Tadi dindingnya beton, dasarnya tanah. Terus ada juga yang kolam intensif itu yang seperti terpal, terus ada fiber, bak itu termasuk kolam intensif. Ada juga jaring apung dan sebagainya. Itu mana yang kita pilih sesuai ketersediaan atau modal kita, lahan kita yang kita punyai. Misalkan di depan rumah ya cukup mungkin terpal atau enggak kolam kolega tadi. Kalau modalnya cukup mumpuni ya bisa kolam beton yang kokoh kan tahan 5 sampai 10 tahun bisa kita gunakan. Next, eh, kembali lagi eh, terkait budidaya secara umum itu ada 2 kegiatan besar. Next, Mbak Dia, itu ada pembenihan juga ada pembesaran. Ini tadi sudah saya singgung dari pembenihan itu induk yang matang bonak dipisahkan akan menjadi larva atau benih. Itu kan siklusnya pendek sudah eh, rata-rata 30-40 hari sudah selesai. Muter lagi seleksi induk, perawatan induk, pemijahan, ngambil panen benih dan siap dijualkan. Dan siklus yang kedua, kegiatan yang kedua, ini pendederan. Ini kalau penggelondongan awal tebar 3 cm dalam masa pemeliharaan 1 sampai 40 hari itu akan mencapai target ukuran 5 sampai 8. Kalau pada dura dari 35 akan mencapai panen ukuran 8 sampai 12. Kalau yang ketiga juga sama awalnya 5 apa 8 sampai 12 eh, dalam masa 30 bahkan 60 hari bisa mencapai ukuran 1 kilo isi biasanya isi 10 sampai 12. Dan kegiatan itu secara umum ada pemberian pakan, terus perawatan kolam, terus pengamatan keseharian, terus proses panen dan sebagainya. Dan kegiatan kita di dunia ikan. Next. Nah, ini yang ada 2 kegiatan terkait pendederan ada di kolam tanah, nanti ada juga di kolam terpal. Apa yang harus kita lakukan di kolam tanah? Ini semi intensif Bapak Ibu sekalian, dindingnya beton, dasarnya tanah. Jadi ada pengeringan 1 sampai 2 minggu. Ini sesuai cuaca sebenarnya. Kalau musim hujan seperti yang di tempat kami ini di Batu ya enggak 1 minggu, mungkin 2-3 hari cukup dipanen, dikeringkan, dikuras, terus diisi lagi. Kalau lama-lama kan mengganggu alur kita dalam budidaya. So, perbaikan kolam ini terkait mungkin adanya kebocoran atau enggak kerusakan di perangkat-perangkat pipa air masuk, pipa keluar dan sebagainya. Pola dasar ini juga perataan, kemiringan, dan pengapuran dengan dosis 70 gram per meter persegi dan sebagainya. Pemupukan, kenapa kok kolamnya dipupuk? Ini pupuk tidak hanya di tanah atau yang tanaman palawija, padi, tanaman hias juga
ditambah-tambah juga dipupuk. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan pakan alami, bisa dari pupuk kimia atau pupuk ganda. Selanjutnya diisi air sepertiga bagian 30 sampai 50 cm. Kalau sudah semingguan dinaikkan lagi sampai 60 sampai 80 sesuai standar kita budidaya. Next, kalau di kolam terpal hampir sama nanti. Kolam terpal atau kolam intensif itu alat-alat pendukung, alat terpal, mungkin selang high-flow, aerasi, terus mungkin pompa, sirkulasi, dan lain sebagainya. Kita tata, terus pembersihan kolam, sama juga pengeringan. Kalau pembersihan itu dalam artian mungkin kalau sudah jalan kan panen, pembersihan dari sisa-sisa lumut, sisa-sisa kita produksi siklus sebelumnya kita bersihkan, disikat, terus dibilas air bersih, dikeringkan, terus treatment air pakai garam, dolomit, tanaman probiotik, terus molase, biar apa? Nah, treatment biar kolam ini, air kolam itu sesuai dengan kebutuhan ikan nila. Terus selanjutnya diisi air, diamkan 7-8 hari, dirasa ada perubahan warna atau perubahan tekstur lengket-lengket, baru siap dimasukkan benih. Next. Kalau di budidaya terpal itu ada salah satu catatan Bapak Ibu, yaitu terkait pemadaman listrik. Itu yang menjadi perhatian. Untuk mensiasati antisipasinya kita siapkan genset. Agar apa? Kalau sewaktu-waktu PLN bermasalah, terjadi pemadaman di daerah kita itu eh, sudah tengah masa produksi, tiba-tiba listrik mati kan juga berdampak di kegiatan kita. Dengan adanya genset itu salah satu antisipasi agar tidak berdampak. Nah, selanjutnya penebaran benih. Ini benih yang ditebar ukurannya seragam catatannya. Misalnya 35 cm, 85 cm, 8 sampai 5 cm dan sebagainya. Terus asal benihnya itu dikarantina. Karantina itu dirawat dulu, diberokkan, di treatment di sirkulasi atau air yang bagus, terus ikannya sehat, baru dimasukkan di kolam budidaya. Sebelum dimasukkan ada di gambar bawah itu penyamaan suhu air asal di plastik dengan suhu yang di kolam itu juga di treatment di misalnya biar sama dulu, terus diadaptasikan, terus dipuasakan. Mungkin maaf kalau pemula baru beli ikan atau dapat ikan senang dimasukkan ke akuarium atau bak atau kolam, kan langsung seketika itu dikasih makan. Itu tidak disarankan Bapak Ibu. Jadi ada istilahnya puasa ikan itu sehari atau 2 hari dibiarkan dulu ikannya, baru nanti dikasih makan. Tujuannya apa ya? Biar dia si ikan itu memulihkan kondisinya, adaptasi dengan air baru tersebut, air yang sudah kita siapkan. Ibaratnya itu kalau kita misalnya ini ya berkendara naik mobil dari contohnya Batu ke Jakarta, itu kan capek kalau kita dari bisa berapa lebih dari 8 jam bahkan 10 jam, itu kan capek, tiba-tiba langsung sampai Jakarta makan kan enggak, dulu kita istirahat terus memulihkan ya energi atau pikiran, baru setelah itu makan. Nah, sama halnya dengan ikan seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ini dari SSI Bapak Ibu, bagaimana standar eh, pada tebal, ukuran, terus kebutuhan pakan dan sebagainya apabila kita berbudidaya. Ini menjadi patokan dasar. Bisa kita naikkan atau kita turunkan dengan catatan kita sudah mengetahui titik kelemahan atau kelebihan dalam saat kita budidaya. Kalau pemula ya sesuai ini sudah cukup. Kalau sudah profesional atau berjalan berpengalaman lah, itu bisa dinaikkan pada tebarnya, terus semacam-macam lah. Ini bisa diotak-atik istilahnya seperti itu. Next. Selanjutnya ini pembesaran. Untuk
Bapak Ibu mungkin yang pemula yang belum pernah budidaya ikan, untuk saat ini bisa kami sarankan jangan di pembenihan dulu, kita pembesaran. Tujuannya apa? Biar tumbuh kecintaan atau senang dulu di dalam budidaya ikan. Setelah itu kalau sudah memang mencintai ya, kegiatan ini dalam budidaya ikan, dinaikkan levelnya dalam mungkin pembenihan dan sebagainya. Dalam pembesaran ikan nila dan ikan pada umumnya, yang menjadi salah satu faktor yang menjadi keberhasilan usaha kita adalah dalam pemilihan benih ikan. Bagaimana ikan itu yang bagus, yang sesuai dengan grade, terus itu dicirikan dengan salah satunya dengan bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya itu tidak ada kerusakan atau ada luka lah istilahnya. Ada mungkin bahkan mungkin jamur atau parasit. Soalnya dari pergerakannya agresif, lincah, kan direspon biasanya kalau di plastik, waktu dalam plastik itu kita pukul-pukul itu dia apa beriak atau bergerak. Nah, itu indikasi salah satu indikasi bahwa ikan tersebut eh, sehat. Nah, nafsu makan besar ini tanda kutip, ya, responsif terhadap makan lah. Terus eh, benih itu tentunya berasal dari indukan yang berkualitas, ditandai dengan ada sertifikasi terjamin lah ke mutunya. Selanjutnya dalam perawatan benih ikan nila ya pakan dua atau tiga kali sehari kita berikan. Terus pengendalian atau dalam waktu kita memberi makan, kita amati pergerakan kita bagaimana, ikan kita bagaimana, apakah responsif atau ikannya menyendiri, berenang naik turun itu bagaimana. Kalau menyendiri indikasi ada masalah atau menyendiri terus bergerak bebas itu indikasi ikan kita bermasalah, entah airnya atau ikannya. Itu salah upaya kita stop pemberian makan, kita amati apakah ada kendala penyakit atau macam-macam lah, itu baru akan berhenti. Terus untuk dalam merawat benih juga perlu kita tambahan vitamin, suplemen, satunya mungkin probiotik di airnya setiap kita sarankan mungkin 10 hari 3 mili per meter persegi. Kalau di pakan biasanya hampir sama, untuk 1 kilo 3 sampai 5 mili di bibis, disemprotkan, diencerkan di air, disemprotkan di pakan, terus diremes-remes, ditunggu setengah jam atau 1 jam. Nah, bagus setengah hari atau 1 hari baru dikasih makan. Selanjutnya dalam merawat benih ada sampling Bapak Ibu. Sampling ini apa? Untuk mengetahui pertumbuhan, pertumbuhan secara berkala. Pertumbuhan dari panjang bahkan bobot si ikan. Bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa kita ambil mungkin 10 atau 20, kita timbang, kita ukur. Oh, setiap minggu ada pertambahan berapa senti, berapa mili. Tentunya nanti akan berdampak di kebutuhan pakan. Idealnya kebutuhan pakan per ekor itu kan 3-5%, katakanlah 3%. Jadi 3% itu dari bobot si ikan tersebut. Kalau setiap minggu bobotnya naik, tentunya ya persentasenya nilainya kan semakin tinggi juga. Dan selanjutnya yang kita nantikan juga proses panen. Nah, pemanenan ya sesuai tentunya sesuai permintaan pasar. Sudah masa misalnya targetnya 1 bulan, 1 bulan, 3 minggu, 2 atau 3 bulan, itu yang menjadi eh, patokannya. Next. Selanjutnya ini terkait jenis pakan. Yang kita ketahui nila ini termasuk jenis ikan yang omnivora, pemakan segala. Bisa dari pakan herbivore, pakan protein hewani, protein nabati, dia masuk. Segalanya lah seperti lele atau seperti ikan. Nah, ada dua jenis sebenarnya, ada pakan buatan, ada pakan alami. Kalau pakan buatan yang kita tahu ada pelet atau apa istilahnya, kalau di petani pur, kalau di sana di petani itu pur. Uh, Pur pelet yang kita berikan itu tentunya sesuai besar
bukaan mulut. Terus yang kedua kandungan proteinnya. Kandungan proteinnya minimal 20%. Kalau yang benih di pembenihan itu benih atau pendedaran yang pertama itu benih diusahakan pakannya diusahakan itu yang kandungannya di atas 30% kandungan proteinnya. Nah, terus pakan alami ini banyak. Salah satunya ini yang Daphnia, terus Daphnia SP yang besar-besarnya di apa? Kalau kita ikan hias cupang itu kan ada yang merah-merah itu untuk pakan cupang. Yang moina itu sama dengan Daphnia tapi yang agak kecil ukurannya. Otivet, Artemia, cacing sutra yang biasanya untuk pakan lili itu yang kita akan belikan omplongan itu juga pakan alami. Bisa juga kalau yang dinilai itu tadi omnivora bisa dari daun-daunan, rumput-rumputan, dari daun talas mungkin, terus daun sisa-sisa pertanian, tanda kutip mungkin dari pasar itu kan ada mungkin rembesan-rembesan atau sortiran gupis atau kangkung itu bisa kita manfaatkan untuk pemberian pakan alam. Misalnya ya tambah juga vitamin dan probiotik itu tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan lain. Next, yang selanjutnya dalam kita feeding management pemberian pakan, frekuensi pemberiannya eh, ikan mungkin juga makhluk hidup itu kan butuh pakan dan pakan itu khususnya di ikan mungkin di peternakan kambing sapi juga sama harus rutin seperti kita makan kalau makan sehari 3 kali kan secara naluri secara alamiah itu kan tubuh kita merespon misalnya kalau biasa terbiasa sarapan jam 7 kalau sarapan tiba-tiba maju atau mundur jam 8 9 kan badan kita nggak enak kan sama halnya dengan makhluk hidup ikan itu juga sama nanti ya kalau kita jam 8 ya kita kasih masih jam 8 jam 12 kita masih jam 12 ikannya itu menunggu juragan saya itu biasanya ngasih makan jam 8 dan ikannya itu standby nunggu istilahnya seperti itu kalau kita bisa analogikan seperti itu jadi frekuensinya itu eh, nggak nggak seterjadwal lah terus tepat terus dosisnya kebetulannya tadi dari hasil sampling itu atau dalam minggu kan diketahui kebutuhannya 3 atau 5% per biomasa itu bisa diketahui dan dosisnya harus tepat. Kalau lebih dari itu bisa, tapi dampaknya nanti di eh, biaya operasional pakannya. Kalau sudah kita takar kebutuhannya katakanlah 5%, tiba-tiba dilebihkan, ini kan nanti menambah biaya produksi kita. Itu saja. Terus kualitas air selanjutnya dalam kita perlu perhatikan eh, kualitas air terjaga dalam saat kita budidaya. Kita amati setiap saat pakai perubahan airnya, terus respon ikannya. Bila perlu ya secara berkala itu seminggu sekali, mungkin kalau seminggu 2 kali kita bersihkan dasar kolam. Itu supaya apa? Jadi sisa-sisa pakan yang tidak termakan atau si fesesnya kotoran ikan yang mengendap itu bisa hilang atau kita bersihkan supaya ya itu kan nanti berdampak di kegiatan kita budidaya. Tentunya dalam kita menggunakan menyebar, enggak satu satu sudut, usahakan menyebar supaya semua ikannya tercukupi kedua. Kalau cuma satu titik kan yang lain apa misalnya dalam radius 10 meter kita cuma di ujung air masuk saja kan kasihan ikannya. Dan yang di ujung jauh kan tidak 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 dapat makanan seperti itu. Selanjutnya next terkait kegiatan kita sampling itu eh, manajemen pakan. Dalam seminggu atau 2 minggu kita ambil ikannya, terus kita timbang bobotnya berapa, terus kita kalikan jumlah ikannya, misalnya kita prediksikan awal tebalnya karena 1.000, berarti 1.000 ekor dikalinya 10 gram, ketemunya ada kisi-kisinya ya beratnya 5 gram, eh, estimasi pemberian 10%, jumlah 500, jadi kebutuhan pakan per hari itu cuma 250 gram. Kalau lebih dari itu bisa, tapi nanti berdampak di biaya operasional semakin tinggi. Next.
Selanjutnya ini kualitas air. Secara umum ikan nila itu ideal di suhu antara 25 sampai 30 derajat. pH hampir sama, ikan air tawar itu 6 sampai 8,5 pH-nya. Ini sering saya kalau di Batu ini Bapak Ibu malah suhunya itu di bawah 25, rata-rata 20 21. Mungkin saat ini kondisinya antara 19 sampai 20 untuk saat ini di Batu. Ini idealnya di antara suhu 25 sampai 30 derajat. Kondisi kolam tersebut memerlukan juga perhatian kita bersama, dibantu dengan kalau sudah kita jalan itu ada alat bantu, alat ukur kualitas air, entah itu termometer atau diometer untuk mengetahui tingkat oksigen, terus pH dan sebagainya. Pergantian air biar perlu saya treatmentnya itu, terus penambahan tadi yang mudah dan murah itu penambahan probiotik agar supaya apa, kualitas airnya tetap terjaga kondisi. Next, selanjutnya ini terkait panen. Kalau sudah yang tadi yang kita nanti-nantikan, kalau sudah kita nebar benih, memberi pakan, terus pengamatan berkala setiap hari, simpulkan yang kita panen. Panen ini durasinya macam-macam sesuai target tadi, misalnya penggelondongan atau dari benih dari ukuran tertentu atau target konsumsi dengan waktu tertentu 2 bahkan 3 4 bulan itu sudah waktunya panen. Ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Misalnya persiapan panen. Sebelum panen kita persiapkan jaring penampung untuk menampung hasil panen. Terus di bagian istilahnya serok parsial kita tampung, dikurangi sebelum panen, kita kurangi porsi pakannya. Di samping porsi pakan kita cukai populasinya. Pas hariannya misalnya hari ini panen, jadi kemarin ini sudah kita kurangi porsi makannya dan kita kurangi volume ikan yang kita punya. Soalnya idealnya yang bagus itu panen kalau pagi ya pagi, kalau sore-sore. Isinya pagi mungkin jam 6 jam 7 mulai, terus kalau sore di atas jam 3 jam 4 jam 5 itu. Kenapa ya, suhunya relatif eh, aman, misalnya suhunya rendah dan enak untuk kita berjuang. Sebenarnya dalam saat kita panen ada istilahnya teknik penampakan, apa alat-alat apa yang kita gunakan ya, tentunya alat yang menunjang, jaring khusus yang khusus agar ikannya tidak rusak. Misalnya jaring net yang halus yang ya memang jaring khusus lah untuk kita panen. Terus ada jaring penampung tadi, setelah itu dibuka outletnya, rekannya ditampung jaring penada dan macam-macam, tergantung nantinya di kondisi kolam kita, ruang kita ya. Kalau sudah panen kita tampung, ada istilahnya penyortiran, mana yang sesuai grade permintaan pasar dan mana yang tidak sesuai. Misalnya ada cacat bentuk, misalnya cacat dan ini bengkok atau kepalanya penyok, rusak lah, itu kita sortir. Di samping bentuk fisik juga ada ses. Misalnya kalau di pendederan kan ada ses. Misalnya petani minta yang 8 cm. Jadi ada alat bantu juga, ada bantu grading, ada bantu sortir. Dengan istilah kalau di perikanan ada bak khusus dengan lubang-lubang ukuran tertentu, benih dimasukkan, nanti diangkat sudah sesuai yang jatuh, yang kecil, yang tertinggal di bak itu yang grade-nya. Sebenarnya pengangkutan ini pengangkutannya terkait misalnya kita di penyedia benih atau pendederan kan, yang jelas pembeli kita kan membutuhkan benih yang hidup, dan upaya bagaimana supaya hasil atau ikan kita yang sudah dipesan hidup dari tempat kita sampai di pembeli. Upayanya itu eh, diberokkan, istilahnya dipuasakan, tergantung jaraknya, ya, bisa minimal 1 sampai 2 jam, bahkan ada yang sehari 2 hari di tempat khusus yang terjaga kualitas airnya. Terus selanjutnya dikirim dengan ada tiga istilah kalau di perikanan, ada packing terbuka, tertutup, ada pembiusan. Kalau terbuka itu pakai blong atau bak besar, terus dibantu aerasi.
Kalau yang di gurami itu cukup blong, nggak butuh air, nggak pakai aerasi. Nila, tombro itu perlu aerasi. Terus saya tertutup itu yang pakai plastik, ada plastik diisi air sepertiga bagian, dua pertiganya oksigen dengan kepadatan tertentu. Satu kan kita eh, pertimbangkan volume plastik yang kita gunakan. Terus pengangkutan juga itu tadi jaraknya diperhatikan. Kalau eh, dari ini di Batu kirim ke Malang mungkin cukup pemberokan 2 jam 3 jam. Kalau dari Batu mau kirim ke luar Jawa Timur ya sehari bahkan 2 hari di istirahat. Next, selanjutnya ini panen estimasi misalnya dalam 10 gram dengan target ya 4 bulanan itu sudah mencapai sekilo isi 4 yang isi 5 sesuai permintaan pasar sebenarnya. Dalam kegiatan kita budidaya ada yang poin 4 poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, benih berkualitas. Benih berkualitas ini sangat menjadi perhatian. Kalau kita asal beli benih, kan dalam asal beli benih terus sudah dipelihara dengan masa tertentu keluar pakan, keluar keringat, pengamatan, tiba-tiba benihnya tidak berkualitas, asal benihnya kita asal tidak berkualitas. Ini kan ikannya biasanya yang dari hasil sharing petani pada umumnya itu tidak bertambah, pertumbuhannya lambat itu. Itu yang kenapa penggunaan benih berkualitas itu menjadi poin utama. Terus untuk saat ini ada yang kedua ada aplikasi pemberian probiotik. Ya. Banyak di pasar itu ada istilah apa broster, ada E4 itu yang bisa diaplikasikan di air bahkan di pakan. Sebenarnya aplikasi sistem air homogen ini yang sedikit mungkin bisa dikatakan ribet atau mungkin susah. Bagaimana supaya kondisi air ini pagi, siang, malam itu tetap stabil, tidak ada perubahan kualitas entah suhu atau pH-nya yang signifikan. Itu salah satu upayanya kita pakai pompa yang disirkulasi, penambahan high flow, aerasi. Bila di musim-musim tertentu di kolam, kalau kita kolam outdoor itu ada peneduhnya, ada apa namanya, biar tidak matahari atau curah hujan itu tidak langsung mengenai kolam. Ada treatment-treatment tersendiri khusus. Dan selanjutnya air yang diresirkulasi ini untuk apa namanya biar ketersediaan air ini kita tercukupi. Kembali lagi kan di awal ketersediaan air sepanjang tahun ini kalau tidak ketersediaan air tidak terpenuhi ya yang keempat ini yang menjadi solusi kita. Bagaimana supaya air yang di kolam kita itu kita putar misalnya, kita putar, kita manfaatkan, tidak ngambil. Kalau memang terpaksa sumber air kita tidak banyak. Selanjutnya next ini secara umum apabila kita berbudidaya ikan, khususnya nilai ini ada salah satunya ini ada 4 kegiatan. Biaya operasional ini terkait pakan, terus tenaga kerja, listrik dan sebagainya. Terus yang merah itu biaya pembuatan kolam ini istilahnya cuma berapa persen, berapa anunya itu 3 sekian. Terus kalau yang biaya lain-lain mungkin obat-obatan mungkin atau beli alat-alat dan sebagainya. Ya selanjutnya pengadaan benih. Benih ini cuma eh, persentasenya sedikit. Tetapi kenapa kami bilang sedikit, tapi ini yang menjadi salah satu titik krusial. Kalau kita beli benih yang asal, ini kan cuma kalau nilainya kan sekian persen. Nah, kalau kita asalnya asal sudah mengeluarkan biaya operasional yang besar, kan diduga biasanya dampaknya kan pertumbuhan ikannya lambat, bahkan mungkin mortalitas atau ketermatian tinggi itu sayang sekali. Nah, jadi meskipun yang kolom hijau itu kecil, diupayakan kita beli pengadaan benih itu yang berkualitas. Supaya apa? Berkualitas dengan harapan eh, tingkat kematiannya rendah, pertumbuhannya cepat, seragam, dan tentunya sesuai harapan kita, target panennya sesuai harapan kita bersama. Next.
Untuk hal tersebut, salah satu yang sudah diupayakan pemerintah ini istilahnya kalau di dunia perikanan itu istilahnya CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Bagaimana upaya petani-petani di Indonesia agar sejahtera, agar dalam budidaya itu tidak sampai mengalami kerugian atau masalah. Ada beberapa kegiatan yang terkontrol supaya terjamin keamanan pangan, kualitasnya, dan kelestarian lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari ikan itu tidak berdampak di lingkungan sekitar. Sanitasi ini terkait kebersihan area budidaya. Apakah ya alat-alatnya higienis, terus secara umum kalau menyangkut CIP itu dalam kitab budaya ada secara umum ada 3 tempat. Ada tempat pakan, tempat obat-obatan, ada kolam, juga ada pembuangan limbah. Nah itu yang bagaimana eh, tiga tempat itu terjamin kebersihannya. Pakan untuk stok pakan. Kalau gudang pakan untuk stok pakan, apabila lahan kita sempit ya mungkin pakai lemari atau kolam, maaf kolam, pakai lemari atau sekatan, ada satu sisi tempat pakan, satu sisi meja untuk mencatat atau ada lemari kecil untuk naruh obat itu sudah bisa masuk di cara budidaya yang baik. Terus kolamnya, dalam kolam itu ada kolam penampung air, ada instalasi yang bisa air masuk, air keluar, terus air keluar ada limbah-limbah ditampung, nggak langsung masuk semua. Itu juga upaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan KKP untuk menjamin mutu supaya budidaya ikan petani itu semakin hari semakin bagus. Kemudian pakan, ini terkait pemberian pakan, dosisnya, waktunya dan sebagainya. Terus apabila ada kondisi tertentu dalam pemakaian obat kimia itu juga menjadi perhatian. Sebenarnya selanjutnya dalam kita CBIB itu pencatatan data, recording. Nah, yang simpel itu pertama kolomnya tanggal 1 tebar, tanggal sekian panen, terus tanggal 1 kebutuhannya sekian sekian kilo itu salah satu pencatatan data atau recording atau dokumentasi. Nah, hal ini berguna untuk monitoring suatu saat misalnya, oh ini kolam kita ada misalnya ada apa papan atau kolam atau lembaran kertas itu yang ditempelkan di dinding kolam atau di dinding ruangan tertentu yang dapat menjadi informasi bahwa oh kolam ini sudah waktunya panen, sudah sekian minggu, nah itu menjadi catatan. Oh seperti itu. Terus apabila suatu hari ada kendala, oh hari kesekian, misalnya hari ketiga, hari keempat warnanya berubah, itu ada upaya enggak? Itu menjadi eh, rekod apa suatu jangan sampai misalnya di siklus yang berikutnya misalnya ada indikasi warna seperti itu sudah tidak apa sudah teratasi. Oh kemarin kalau warnanya berubah sudah dikasih misalnya dikasih pompa atau diganti air, diisi air baru sudah cukup dan sebagainya. Next, selanjutnya saya menyinggung tentang cara budidaya ikan baik itu yang perlu diperhatikan itu ya wadah lokasi. Lokasinya itu yang bebas dari pencemaran. Eh, Kalau bisa itu sebenarnya jauh dari pemukiman penduduk. Soalnya ikan itu kan eh, butuh suasana yang sebenarnya tenang. Yang kalau di perkotaan, mohon maaf itu biasanya kan ada suara klakson, bising-bising itu juga sebenarnya itu sedikit banyak berdampak dalam kita budidaya. Itu bebas. Terus seharusnya yang menjadi saluran air yang bagus. Ini terkaitan dengan suplai ketersediaan air. Bagaimana dari sumber air, entah itu dari sungai, sumur bor, atau BBM itu sampai di kolam kita budidaya. Tentunya kolam atau wadah kita itu eh, mudah atau enak diawasi. Tata letaknya itu eh, enak lah kalau kita beraktivitas, kita panen, gitu, itu enak. Jadi ada penataan ruang khusus lah. Sebenarnya benih tadi kembali lagi benih yang bagus bersertifikat bibit unggul. Terus
bebas penyakit, ukuran seragam, ditandai dengan bebas penyakit, ukuran seragam, dan lain sebagainya. Pakan dan air ini juga sinergi juga. Bagaimana pakannya, apakah sudah terdaftar di kementerian, terus aman, tidak terjangkit atau mengandung bahan-bahan berbahaya, itu yang pakan aman lah istilahnya, itu menjadi perhatian kita budaya. Terus air asal sumbernya ini tidak tercemar, ditandai mungkin dari warna, rasa, terus bau mungkin, dan asal. Biosecurity ini menyangkut tentang biasanya pencegahan-pencegahan. Banyak, misalnya ada salah satunya ada apa, bak cuci tangan, ada penanganan di air limbah, macam-macam. Terus ada penggunaan alat-alat tertentu dalam kegiatan kita. Next, selanjutnya ini dalam ini selanjutnya di samping tadi ada kesehatan ikan. Kesehatan ikan bisa ditandai dari kondisi ikan. Waktu dalam kita budidaya ini eh, pergerakannya, apakah tadi menyendiri, menggerombol, atau responsif pasang, indikasi bahwa ikan itu responsif pakan, sehat, dan sebagainya. Apabila terindikasi ikan menyendiri atau bergerak bebas naik turun, mungkin terengah-engah, operculumnya ini apa ini istilahnya, kalau bernapas itu tersengal-sengal, itu ada apa ini, harus segera kita tangani. Bisa langsung, mungkin mungkin terindikasi mungkin sirkulasinya kurang lancar, kita pakai dipompa, diputar airnya, kalau enggak dikasih aerasi biar ikannya menambah DO, mungkin juga bisa ditreatment dengan pengurangan air sekian senti terus ditambahi air. Itu juga nanti dilihat juga dalam kesehariannya apa yang benar-benar terjadi. Panen ini terkait dengan, kalau kita sudah hati-hati dengan apa, maksud hati-hati dalam artian sudah sesuai standar CPIB, panen ini juga menjadi perhatian juga, bagaimana supaya hasil panen itu higienis, asalnya higienis di tempat kita, waktu proses packing sampai higienis di pembeli, itu yang menjadi perhatian. Apalagi recording keeping, record keeping, pencatatan itu juga menjadi nanti report minggu kesekian progres perkembangan kita, terus biaya kita sudah kita keluarkan dari pakan, listrik, dan itu sudah terlacak lah, sebenarnya seperti itu. Apakah ada minggu ini ada penyakit, terkendala hujan, ini tercatat. Jadi nanti suatu ketika di siklus berikutnya, apabila terjadi hal tersebut, kita nggak kaget sekali, cukup kaget saja. Seperti itu. Next, selanjutnya ini mungkin manfaat dari kegiatan CPIB itu arahnya, kalau kita, untuk saat ini mungkin banyak petani memang merasakan nggak ada dampak signifikan, tapi sebenarnya dengan budidaya kita itu terstandarkan, tersertifikasi, dibuktikan dengan sertifikasi PIB, itu akan meningkatkan kepercayaan pasar. Di produk kita itu memang dijamin karena sudah misalnya SOP-nya itu jelas, ada standarnya. Jadi higienis, mudah, aman dimakan, aman dalam segala hal. Soalnya aset pasar kalau sudah kan misalnya standar aman, dapat kepercayaan, otomatis kan pasar kita luas. Syukur-syukur bisa pasar luar negeri mungkin, kalau sudah usaha kita memang benar-benar berjalan dengan lancar dan sukses. Tentunya manfaat hal tersebut salah satunya yang ketiga adalah efisiensi. Dengan melakukan prosedur CPIB itu mengurangi resiko penyakit dan panen. Soalnya sudah distandarkan dari pembelian benihnya, persiapan kolamnya, atau pembelian pakan dan sebagainya, itu sudah ada takarannya, ada bocorannya, ada macam-macamnya itu. Jadi upaya nggak akan jauh dari harapan pemerintah kita agar menjamin kualitas produk perikanan, khususnya ikan nila, layak untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia.
Saya kira eh, cukup sekian. Terima kasih yang bisa kami sharing diskusikan pada siang hari ini. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama dan tentunya eh, semoga menjadi bekal Bapak Ibu sekalian nanti dalam menghadapi pensiun masa pensiun, tetap produktif di masa pensiun biar ada apa kesibukan. Dulu misalnya ngantor ketemu relasi di pertemuan kantor, saya di rumah nggak cuma sama mungkin keluarga, istri, anak cucu. Ada apa? Ada kesibukan lah, istilah kesibukan biar ada refreshing apa kesenangan lainnya ya monggo nanti bisa berkegiatan salah satunya di budidaya ikan. Saya kira cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Pipit yang sudah menyampaikan sedikit gambaran materi. Ini kalau mau dilanjutin bisa seharian ya, Pak. Ya, kalau kepunten. Ini sebenarnya enggak kalau kita budidaya itu enggak cukup 1 jam 2 jam ini sebenarnya. Betul, betul. Ada Baik. ada Hah? mungkin sesi 1 jam praktek yang enak itu. Iya, Satu-satu bagian saya memilih induk itu 1 jam atau 2 jam terus praktek banyak lah kan. Seperti oke. itu terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Pipit untuk penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi saya akan persilakan kepada Bapak Ibu jika mau bertanya langsung kepada Pak Pipit. Silakan, adakah dari Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya langsung nih? Saya beri kesempatan kepada Pak Pipit bisa Ini untuk monggo Bapak menyampaikan. Ibu. Mm-mm. Adakah Bapak Assalamualaikum Ibu? Habib. Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak warahmatullahi Pipit. wabarakatuh. Oke, dengan Ini sama Bapak Mbak izin. Dia, Iya. Oh, dengan Pak Karyanta ya? Karyanto Mbak. Iya. Dari Ya. mana Pak? Mau Mohon tanya izin. ini lokasi Sebentar. dari Jakarta. Oke, baik. Silakan, Pak. Mau tanya kalau lokasinya Pak Pipit di Batu tuh di mana ya? Karena saya Oh kebetulan iya. akan ke Batu juga nih. Oh iya, monggo Pak. Ya. Oke Pak. Eh mohon izin nggih. Lo, Eh, lokasi kami ini di Desa Sidomulyo, Bapak. Desa Sidomulyo arahnya itu kalau dari kota, dari alun-alun itu arah hmm. utara, Bapak. Arah ke Selekta. Atau yang sekarang Nah, yang saya mau ke Selekta nih, booming Pak. itu Mikotopia itu. Promosi. Oh, Wisata Mikoto. Mikotopia. Tadi Oh. dari alun-alun Bapak itu kurang lebih 3 kilo. Hmm. Hmm. Nggak sampai 2,5 kilo. Nanti masuk di Desa Sidomulyo yang banyak setan bunganya itu Pak. Nah itu masuk ke Iya, tahu kiri, tuh. arah kiri. Itu Hmm. tepatnya di Jalan Mawar Putih nomor 86 eh, Sidomulyo Kota Batu. Itu Pak. Kalau di Google, saya panggilnya apa Pak ya kalau di Google? Dalam Pak? IBP Punten, Pak. Kalau pakai Google, Iya. panggilnya Oh apa kalau pakai ya Google? instalasi perikanan budidaya Punten. Kalau di Oh, oke, Google baik. Terima kasih. Terima kasih. ya Pak. Terima kasih Ya, kembali. terima kasih Pak Pipit. Terima kasih. Sama-sama Pak. Monggo. Oke, baik. Langsung saja. Ini sudah ada yang raise hand, Pak, dari Pak Asep Hendriana. Bapak, apakah sudah Ya, terhubung dengan kita? sudah Bu. Oke, boleh Pak Izin Asep, silahkan. eh, Bapak tanya dari mana, Pak Pak, sebelumnya? dari Cilegon. Oke, dari Cilegon. Siap. Silakan, Pak Asep. Izin bertanya Pak, ini untuk budidaya ikan nila itu eh, kalau untuk dipasarkan ya Pak ya. Jadi di setiap daerah itu pasarnya apa ya Pak? Apakah ke restoran atau rumah makan atau apa yang banyak menyerap kebutuhan ikan nila itu. Kemudian ikan nila ini kan banyak jenisnya Pak ya, ada yang hitam, ada yang merah gitu. Hmm. Kalau saya merasakan sih yang enak itu yang merah dan yang besar gitu Pak, dagingnya mantap itu. Ya. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga tentang pakan itu Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa pakannya itu mahal gitu ya Pak, Hmm. biayanya tinggi. Kemudian tadi disebutkan ada namanya pakan apa sih yang alternatifnya itu Pak? Pakan tambahan atau pakan Iya, alami mungkin Pak.
ya pakan alami itu ya tadi Bapak menyampaikan istilahnya itu apa ya itu. Nah itu pakan alami itu yang seperti cacing dan sebagainya itu bagaimana cara apa mengembangkannya gitu ya Pak supaya Ya, bisa apakah cukup itu dengan pakan itu alami saja gitu seperti itu. hmm. Demikian Ya mungkin Pak. ketiga pertanyaan saya Pak. Terima Eh, kasih. ya, terima kasih Pak Asep. Ini mohon izin ya, mungkin bisa saya ringkas. Ada 3 pertanyaan terkait pasar ikan nila itu. Yang selanjutnya jenis ikan nila kan banyak. Mana yang diminati pasar kalau seperti itu, Pak ya, yang hitam kah atau yang nila. Dan soal yang ketiga, mungkin cara budidaya pakan alami, mungkin itu ya Pak. Baik Ya, Pak. Yang pertama terkait pasar Gabda jelas berbeda Pak. Yang tadi saya singgung itu kan, setiap kota atau daerah kita tinggali kan, ada restoran-restoran atau warung-warung makan itu yang menjadi pangsa pasar kita dalam kita menjual produk kita, salah satunya ikan nila. Kalau di daerah tadi saya itu di Batu kan minimal 10 restoran atau warung kan ada. Tentunya di jenengan di Cilegon kan mungkin lebih banyak lagi Pak. Itu menjadi pasar kita. Dan kebutuhan nila itu sebenarnya ada dua jenis Pak. Ada yang petani pembenihan, jadi yang dia merawat benih merawat induk menghasilkan benih. Itu yang nanti ada petani yang menyerapnya dengan dia istilahnya pendederan atau penggelodongan. Dia beli benih ukuran tertentu, dirawat dengan masa tertentu, katakanlah 2 sampai 3 bulan. Misalnya asalnya dari 1 cm, target pasarnya di 10 cm. 10 cm dia lepas. Ada juga satu sisi petani yang dia beli yang di 10 cm, ukuran 10 cm, dirawat dengan masa tertentu 3 4 bulan akan menghasilkan ukuran konsumsi. Sebenarnya ada itu Pak, ada masa pasarnya, ada di tingkat pembudidaya ada, terus di tingkat rumah makan, restoran itu juga saya kira ada. Ya sudah mungkin dari tadi yang terkait program pemerintah itu, setiap daerah kan kebutuhan atau ketersediaan protein kan menjadi perhatian. Untuk program MBG mungkin yang terbooming ini, yang viral ini kan program MBG, ketersediaan protein hewani, entah itu dari ayam, telur mungkin, lele, nilai kan juga menjadi perhatian yang sempat disinggung salah satunya di DKP Kabupaten Malang. Jadi kepala dinasnya menyampaikan bahwa ikan nila ini juga sudah dilirik di dapur-dapur MBG seperti itu Pak. Jadi saya kira dan perlu kita ketahui bahwa pasar-pasar komoditas ikan nila ini masih terbuka lebar dari permintaan restoran atau warung, dari tingkat budidaya, juga dari pemerintah yang terjadi program tersebut. Terus jenis nilai itu banyak, kalau dari statistik ada nilai GIF, nilai mana, nilai Sinyonya, maaf nih, nilai Singapura dan sebagainya. Itu saya kira cuma sugesti Pak, enak yang hitam atau yang putih. Sebenarnya itu sugesti saja. Biasanya kalau tips saran saya atau kami itu sebenarnya yang membuat mungkin ini kan terkait lidah ya, yang biasanya yang eh, yang menyebabkan enak mungkin Pak yang diduga ini terkait pemeliharaannya sebenarnya. Bagaimana prosesnya itu yang standar tadi, yang sesuai CPIB. Kalau tidak standar, misalnya kan asal memberi pakan, pakannya tidak hanya misalnya pelet, ada tambahan mungkin yang berbahaya. Kalau mungkin bisa kami contohkan, misalnya kalau di budidaya ikan lele kan ada tambahan bahan-bahan tertentu, mungkin ayam tiren mati kemarin, mungkin atau enggak limbah-limbah sosis atau macam-macam lah. Itu yang nanti mungkin sedikit berdampak di rasa. Selanjutnya juga terkait rasa itu mungkin dari kualitas airnya, Pak. Kalau tidak standar CPIB itu kan perubahan kualitas air kan secara langsung kan berbeda. Kalau CPIB kan standar, jadi harapannya kan mungkin diduga nanti akan berdampak di rasa. Saya kira juga subjektif kalau hitam untuk
atau merah. Kembali lagi kalau warna itu juga kepercayaan masyarakat setempat. Kalau khususnya di Jawa Timur, warna merah khususnya di ikan itu kurang diminati, Pak. Jadi istilahnya pamali. Dulu di Punten ini, di BPI kami ini kan ini berdiri tahun 1918, Pak. Jadi era Belanda. Sudah 107 tahun, Pak, kami berdiri. Jadi awal kita berproduksi ikan di sini kan ikannya ikan mas punten, Pak. Dulu ikannya warna merah karena kultur budaya masyarakat Batu Jawa Timur ini warna merah ini kurang pamali saya diminati dari Belanda tersebut melakukan riset lagi kembali terus dan sampai sekarang itu keturunannya atau ikan keturunannya sampai sekarang ada namanya ikan mas bunter warnanya hitam kecoklatan. Mungkin di daerah lain, di Sleman itu nila merah banyak, Pak, karena itu diminati di sana. Bahkan nila hitam juga nggak ada. Itu saya kira cuma sugesti saja. Sebenarnya pakan bagaimana cara membudidayakan. Kalau cacing, Pak, setahu kami itu kan cacing sutra itu yang biasa untuk di saluran-saluran air itu biasanya untuk pakan benih itu cara budidayanya itu eh, pakai lumpur bisa limbah tahu atau limbah pertanian terus ditebari si benih cacing tersebut ada medianya talang air atau bak yang memanjang ada air menetes itu, Pak, seperti itu, Pak. Terus secara berkala 2 hari sekali 3 minggu hari bahkan seminggu mungkin pemberian biasa ada yang teman kami sharing itu seminggu dikasih eh, pakan. Dan tentunya ya tidak 2 hari atau bahkan mungkin seminggu tadi diamati ketersediaan pakan untuk si cacing itu dari fermentasi limbah tahu yang setahu kami seperti itu. Banyak juga selain limbah tahu juga ada fermentasi dari limbah-limbah rumah tangga. Itu yang terkait budidaya cacing sutra. Kalau yang selanjutnya yang terkait Dapnia, Pak. Dapnia ini yang untuk pakan cupang ini yang pernah kami geluti itu dirasa cukup mudah, Pak. Nah, jadi kita cukup beli indukannya atau starternya, kita pelihara di kolam, kita diamkan, nanti dia akan beranak pinak, itu, Pak. Terus pemberian pakannya ya cukup mudah juga, pakai air kan misalnya kita ada pelet atau pakan ikan itu kita rendam, kita airnya saja kita berikan itu sudah beranak pinak sama halnya juga yang Moina itu juga sama. Kalau Artemia itu kan udang yang air asin itu yang kecil itu butuh kalau kita budidaya kami sendiri kelelahan kita belinya produk kalengan itu hasil telur terus kita tetaskan itu seperti itu. Nah, jadi Artemia itu kita budidayakan di air yang sekian 30 ppm terus ditetaskan menetas di air asin, Pak. Terus sehari semalam kita panen seperti itu. Saya kira itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Pak Asep. Ya, Baik, Pak. begitu ya Pak Asep. Apakah sudah cukup menjawab Pak? Ya, sangat jelas. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, terima Saya kasih. kembali Pak Asep. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Satu pertanyaan lagi, ini kepada Ibu atau Bapak Sandy, saya persilahkan sebelum nanti saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat. Silakan Pak Sandi. Ya, terima kasih, Oh Ibu, Bu. mohon maaf. Selamat sore. Oh, sorry. Selamat sore, Pak Pipit. Selamat Pak, sore, saya Bu. semenjak pensiun ini, Pak, tertarik, Pak. Udah lama pengen ini, Pak, ya, pengen budaya nila ini. Cuma karena saya lahannya tidak punya, maksudnya nggak rumah saya sempit gitu loh, Pak. Jadi saya rencananya menggunakan terpal yang saya beli online, Pak, dengan ukuran 100 kali 50 kali 25 cm, Pak. Ya. Nah, cuma kesulitan saya, apakah itu penggunaan aerator itu perlu? Kemudian bagaimana saya itu rencananya Pak, di atasnya itu mau saya kasih teratai gitu Pak, kayak bunga teratai gitu Pak, yang tumbuh-tumbuhan yang air lah gitu Pak ya. Ya. Nah, apakah itu bisa mengurangi penggunaan aerator Pak? Terus kedua,
apakah air mengalir itu diperlukan, Pak? Karena terus terang saya juga agak kesulitan kalau untuk air mengalir itu, Pak, gitu, Pak ya. Terus juga rencana saya, Pak, pembelian bibitnya itu karena saya tinggal di Depok, saya nggak tahu di mana ini, saya baru di sini, Pak ya. Saya nggak tahu beli bibitnya di mana. Rencananya saya mau beli bibit online, Pak. Gitu, Pak. Jadi mohon petunjuk Bapak, gimana apa yang seharusnya saya lakukan gitu, Pak. Makasih, Pak. Oh, iya. Sama-sama Bu Sandi, terima kasih pertanyaannya. Mohon izin langsung dijawab nggih, Mbak Dia? Langsung dijawab bisa Bapak langsung. Oke. Terima kasih eh, Bu Sandi. Ini sama mungkin kasusnya untuk hampir semua kita dalam kita budidaya terkait lahan itu. Kalau sudah ada air, ada lahan, ada niat itu biasanya lahannya itu terkendala. Ibu ini sudah bagus, sudah ada tempat, misalnya sudah disebutkan 1 kali 50 kali 25, relatif pendek itu. Jadi lebarnya 100 meter, 100 cm ya, 1 meter, ketinggian 50, ketinggian 50 Lebarnya ya. 50, Pak. Lebarnya Ya, 50, ketinggian ketinggiannya 25. 50. Ya. Ya. Terus rencananya akan dikasih nila, di atasnya ada tanaman air, seperti itu. Apakah butuh aerasi atau aerator? Itu tergantung. Sebenarnya butuh, Ibu. Butuh aerasi atau aerator. Ini butuh karena ikan itu butuh asupan oksigen. Tadi sudah Ibu Sandi sampaikan bahwa ketersediaan airnya tidak ada setiap saat, jadi terbatas lah gitu. Jadi dengan perputaran air di tempat jenengan itu memerlukan minimal ada sirkulasi, ada pompa masuk, pompa air keluar. Syukur-syukur ditambahi hydro atau aerasi itu lebih bagus. Karena apa ya, mensiasati bahwa ketersediaan air itu terbatas. Nanti secara berkala, entah itu 2 atau 3 minggu sekali, dikurangi dasarnya itu. Kotoran dasarnya misalnya disipon, dikurangi dengan cara disipon. Misalnya dibersihkan rata, susut atau berkurang 10 cm, nanti jenengan masukkan kembali 10 cm. Seperti itu, Bu. Kalau adanya tanaman air memang sedikit menambah DO, Bu. Tapi juga kalau jumlah tanaman air itu melebihi 50% kolam, itu juga anomali. Di satu sisi kalau siang tanaman itu dia akan berfotosintesis, mengeluarkan oksigen. Tapi di sisi lain kalau malam dia akan kembalikannya fotosintesis. Kalau malam kan menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Jadi nanti oksigennya akan berebut dengan si ikan. Kalau itu tadi jumlah tanamannya lebih dari 50%. Kalau cukup 10% di kolamnya itu saya kira masih aman. Ternyata kalau ini terkait benih berkualitas dengan di Depok, saya kurang paham juga wilayah. Mungkin yang setahu saya kalau yang di Depok itu ikan hias malah, Bu. Ikan hias yang banyak itu, yang ikan hias rainbow macam-macam itu yang cukup banyak di sana. Mungkin bisa coba di daerah sekitar Sukabumi ada, Bu, di balai-balai apa yang punya KKP itu saya kira bisa. Mungkin nanti kalau di balai tersebut ketersediaannya kurang, mungkin akan diarahkan di petani-petani binaannya. Saya kira itu Bapak, Bu Sandi, maaf, yang bisa kami sampaikan. Terima Pak, kasih. maaf, satu lagi Pak, boleh Pak ya? Iya. Terkait gini Pak, itu kan karena memang rencana saya untuk konsumsi pribadi Pak ya. Oh iya, Nah, saya betul. tuh menghindarin pakan-pakan yang mengandung apalah gitu Pak ya. Jadi Oh saya iya, iya. rencananya menggunakan seperti bekas-bekas makanan gitu Pak. Nah, apakah itu bisa mengganggu perkembangbiakan dari ikan nila tersebut Pak? Makasih Pak. Terima kasih. Bekas makanan mungkin ya bisa kami singgung, Bu. Mungkin sisa-sisa makanan santapan kita mungkin, entah nasi atau itu ya, Bu. Pak, Atau kue. ya nasi seperti nasi, Oh ya. sayur-sayuran gitu Pak. Oh ya. Pada prinsipnya bisa, Bu, kita gunakan, tapi juga itu kan sifatnya tambahan, tidak utama. Jadi tetap yang pakan utama itu tetap kita berikan, tidak full pakan yang nasi itu, Bu. Juga apa namanya jumlahnya
tidak terlalu banyak. Mengingat tadi kolam ibu ketinggiannya cuma 50% tadi. Kalau lebih dinaikkan lagi dengan volume air yang kubikannya lebih tinggi itu eh, limbah atau apa namanya pakan yang diberikan akan sedikit berdampak. Itu Ibu Sandi. Bisa, tapi ada catatan tersendiri jumlahnya. Terus eh, kalau di petani itu sebenarnya eh, pakan atau eh, sisa makanan lah, istilahnya sisa makanan kita itu tidak langsung diberikan, Bu. Misalnya dikeringkan dulu, baru diberikan di ikannya. Ada juga yang menerapkan dikeringkan, terus dicampur dengan bahan, misalnya kalau dedak atau apa, diramu sedikit baru diberikan. Nggak langsung, secara langsung diberikan. Soalnya kan makanan kita kan mungkin ada kalanya berlemak atau berlemak. Nah, ada santannya, mungkin ada mungkin sambelnya, mungkin itu kan nggak anu, Bu. Nggak apa berdampak lah di airnya, di air kita budidaya. Sedikit kehati-hatian seperti itu, Bu Sandi. Ya, terima kasih. Oke, Ya, begitu. makasih Pak. Penjelasannya sangat luar biasa. Oke, Sama-sama. baik. Terima kasih Bu Sandi. Ini ada info dari Akamsi nih Pak, dari Pak Haris Munanda dari Setkap nih. Ya, Beli bibit Pak. ikan nila bisa di Pasar Parung ya Bu ya, Bu Sandi. Boleh saya tambahin, Bu? Belum pernah saya ke Oh, Parung boleh, soalnya. silakan. Oke, Silakan. siap. Ini berbagi pendapat dengan Pak Pipit ini. Pak Pipit sudah luar Monggo, biasa. Pak Anies, ini. Suhu Pak Pipit. Oh, Jadi gini, ya Allah. saya tinggal di Tangerang. Saya Tangerang. punya perikanan awalnya hanya 1 empang, 2 empang, 3 Oh, empang, alhamdulillah. terus Wah, sampai 80 empang Pak. Nah, itu. Ya. Alhamdulillah. Terus untuk pakan saya beli mesin yang dari Kediri kalau nggak salah ya. Oh iya, oh, Mesin pencetak pelet itu loh Pak. oh iya. Ya, saya punya 2. Terus untuk sumbernya atau bahan baku pakan itu saya ngambil dari bekas itu buangan pasar, sayur-sayur itu loh Pak. Oh Ya. iya, pasar ya, ya Nah, mungkin. dicampur dengan bekas siput itu Pak. Oh iya, Bekas bagus. siput Prosesnya ya bagus. kalau malam kan tutup kan biasa Ya, kita ya, ada ya Pak. ada karyawan saya yang mendatangi, kemudian kita campur, kita kalau kerjasama dengan pabrik roti Pak. Jadi Oh iya. ya nanti datang seminggu sekali kita ambil 1 mobil itu, tapi prosesnya 3 hari untuk pengeringan sampai akhirnya memenuhi kebutuhan untuk 80 empang. Nah, Alhamdulillah. ada perikanan saya itu ada koi Pak, ada koi, Oh, ada lele, ada gerame. Ya, ya. tapi saya punya kelemahan karena saya berkantor di Setkap, terus kadang sering pulang malam ya biasa ya Pak. Dan hanya bisa ada waktu kadang 2 minggu atau 3 minggu sekali Pak Pipit. Oh, di kolamnya ya. Iya, Memantau kolamnya. Ya, ya. kolam saya bikin pariwisata Pak. Jadi Alhamdulillah. setiap Barokah jamnya Pak. lokasi ya di mana Pak Haris? di Parung. Oh, di Parung. Ya, Oke. itu untuk saya dari kalangan pelajar yang pada mau belajar waktu itu Pak. Itu saya tidak kenakan tarif, bahkan bebas ya Pak. Itu sayangnya saya tuh jarang punya waktu Pak, sehingga Jarang mantau ya. iya. Nah, bukan gagal ya Pak, sebetulnya berhasil Iya. karena perkembangannya dari 1, 2, 3 terus sampai Terasa lah 80. perkembangannya ya. Nah, saya mau Pak, ini saya sebetulnya masih tertarik ya, cuma waktu saya aja nih Pak. Nah, Iya. sampai akhirnya empang saya itu kena banjir beberapa Oh, jebol. Iya Pak, ya, karena alhamdulillah. itu diapit kiri kanan sungai Pak. Jadi Sungai, airnya iya, jernih, iya. airnya bagus sekali. Cuma kalau lagi musim hujan itu banyak Berdampak. empang yang jebol Pak. Iya. Ya kalau jebol berurutan Pak. Nah, Oh, tuh nanti iya Pak. itu kelemahan saya Pak. Jadi ya seperti itulah gitu Pak Pipit. Ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Baik. Menambahkan Pak Dia, Iya, itu monggo. yang sudah disampaikan Bapak tadi itu
menjawab yang Bu Sandi tanyakan tadi terkait salah satunya eh, limbah makanan kita itu ada treatmentnya, ada pengeringannya, seperti yang sudah dilakukan Bapak Haris tadi. Mhm. Jadi nggak langsung diberikan. Bila perlu ada komposisi-komposisi tambahan tadi, ada keong tadi dan lain sebagainya. Dan saya turut ya juga kasihan berbelaan ikannya apa kalau terdampak banjir tadi Pak Haris, mungkin Mhm. nanti ke depan semoga bisnisnya itu bertambah naik lagi, Mhm. tambah empangnya tambah banyak, terus perhatiannya tuh enggak 2 minggu Ya, sekali, mungkin ke depanan semakin ya. sehari sekali itu Nanti kalau sudah pensiun mungkin waktu saya bisa luang. iya. Iya. Enak Ya, eman-eman Pak, sudah ada modal istilahnya, Berapa ya tahun lagi semoga itu, Pak? ya betul itu ya, ya terima kasih 2 tahun setengah, Bu. Dua oh tahun Oke, doa lagi. Ya, siap, makasih baik. ya Ibu Dia, ya sama-sama Pak Pipin. Terima kasih Pak Haris untuk sesi sharingnya. Tadi juga menjawab sekaligus dari pertanyaan Pak Asap Hendriana ya, bagaimana terkait pengembangan pakan oh iya alami Pak juga. Asep. Mungkin itu salah Oh iya. satunya. Ya, baik. Bapak Ibu izin saya akan bacakan di kolom chat ya. Tadi Bapak Ibu yang sudah bertanya terkait Pak Suyanto, dari Pak Suyanto, Mas, bagaimana cara memilih benih ikan nila yang laki dan betina nih? Dan dalam membuat pembibitan berapa jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan, jantan dan betina gitu lah ya Pak. Oh iya iya Kemudian iya. terus luasan kolamnya berapa luas, berapa isi ikannya gitu Pak. Silahkan Oh Pak, bisa iya. langsung dijawab. Oh iya. Ini untuk membedakan jantan betina ini ya ada triknya sebenarnya Pak Suryanto itu. Eh, Dalam usia tertentu kita bisa mengetahui kelaminnya jantan betina. Kalau di sentian mungkin sekira 2 jari ini kelihatan, itu kelihatan. Tapi ya terus terang kalau kita petani itu ya kan kerepotan juga Pak, nah, kalau satu-satu kita seleksi. Nah, untungnya untuk saat ini itu ada upaya, salah Mhm, satunya ya jantanisasi Pak. Tapi jantanisasi kan, kenapa jantanisasi kok dinilai? Karena yang kita tahu dinilai itu yang pertumbuhannya cepat itu yang jantan daripada betina. Jadi jantanisasi, program jantanisasi cocok untuk di budidaya ikan nila. Nah, catatannya, nah, apa hormonnya atau zat kimia yang digunakan ini kan ketat. Nah, mhm, jangan sampai nanti residunya hormon tersebut berdampak di apa konsumen berikutnya, manusia lah, seperti itu. Itu yang menjadi perhatian dari program jantanisasi. Bagaimana cara mengetahui jantan betina? Dalam usia tertentu kelihatan, Pak. Tetapi ya kalau kita petani kan kerepotannya milih satu-satu ya, kalau 50% jantan. Terus yang betinanya siapa yang beli? Jadi, terus terang kalau petani ya belinya gerobokan, nggak bisa kita jantan atau betina. Seperti itu, Pak. Sebenarnya. oke. Nah, selanjutnya Begitu pertanyaan apa tadi? Saya Pak lupa. Pak Suyanto, apakah sudah cukup menjawab? Apakah masih di sini Pak Suyanto? Oke, sepertinya sudah ya. Karena ada pertanyaan lain yang saya akan sampaikan dari Pak Sakri Saroyo, mohon maaf. Untuk pemula, agar bisa merealisasikan budidaya ikan nila dengan sederhana, Pak. Nih yang pertama, jenis nila yang mana yang unggul, tahan penyakit dan cepat besar. Nah ini kalau pribadi ya kayaknya semuanya ingin begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, saya izin langsung sampaikan semuanya ya Pak. Ada 3 pertanyaan. Teknik atau proses budidaya yang mana yang lebih efisien, Pak? Bioflok, kolam kontainer atau kolam semen agar bisa maksimal dengan biaya yang kecil gitu, yang minimal gitu. Dan apakah bisa hanya mengandalkan pakan alami, Pak? Daun tanaman, azolla, limbah organik dan lain sebagainya. Itu 3 pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan beberapa Bapak Ibu di sini yang ingin memulai budidaya iklan yang sederhana untuk konsumsi sendiri. Silakan, Oh, terima Pak. kasih. Coba jawab satu-satu ya. Ya. Ini yang bagaimana cara yang sederhana itu, kalau pemula kami sarankan ya pakai kolam terpal minimal yang diameter 3 3 apa 3 meter.
Jangan yang tadi ibunya 1 meter terlalu kecil. Hmm, Mending yang 3 meter. meter itu, terus ada alat bantu aerator sama pompa untuk sirkulasi itu. Saya kira itu. Terus bagaimana benih jenis yang bagus itu, ini rahasia pabrik sebenarnya Pak. Sugestinya macam-macam. Kalau kami di dinas ada di Jatim ini, nilai unggulannya Jatim Bulan. Jadi hasil riset dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur yang kebetulan lokasinya di Pasuruan. Itu ada nilai yang kami rasa menjadi ikon Jawa Timur. Tentunya banyak jenisnya Pak. Itu kembali lagi Pak. Sebenarnya secara umum ikan yang bagus itu ditandai dengan sertifikat. Mungkin di tempat kami yang Jatim Bulan, di daerah lain ada yang nilagi, ada nila Singapura, macam-macam Pak. Itu asalkan dari produsen yang bersertifikasi, saya kira itu juga sudah cukup bagus Pak. Tergantung ketersediaan di kabupaten kota. Karena itu Pak. Satunya yang kedua, mohon izin, apakah yang lebih efisien eh, kolam bioflok atau kolam beton atau kolam terpal itu ya Mbak Dia tadi petani. Betul, Ya, betul. kembali iya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bisa kita amati dari segi efisiensi dan sebagainya, yang bagus memang kolam bioflok. Karena apa? Kan airnya pertama, dari airnya kan tidak membutuhkan air yang banyak. Terus ketersediaan pakan dan kesehatan lingkungannya kan sudah terjaga. Kenapa bioflok itu dirasa bagus? Karena dia memang benar-benar perhatiannya khusus. Bagaimana ada buffernya, kalau listrik kan sudah ada JJ-nya, terus ada penambahan apa namanya itu aeratornya, aerasinya itu sudah saya rasa bagus. Juga kolam tersebut akan menumbuhkan pakan alami tersendiri. Tapi tetap nanti ada treatment penambahan probiotiknya, ada tambahan pakan juga Pak. Nggak melulu biotik itu dari hasil vlog itu sendiri. Terus selanjutnya yang ketiga, saya lupa yang ketiga. Yang ketiga terkait hanya mengandalkan pakan alami seperti azolla, kemudian daun tanaman, limbah organik, apakah bisa gitu, Pak? Oh iya. Eh, Kalau kita arahnya untuk konsumsi rumah tangga itu bisa saja. Jadi cukup pakai azolla mungkin, atau tadi siapa tadi Pak Suyatno atau Pak Haris tadi yang punya empang tadi itu cukup dikasih keong atau tutut itu, saya kira kalau rumahan untuk kebutuhan pribadi saya kira cukup. Tapi kembali lagi kalau kita memang berusaha apa untuk bisnis itu kan ketersediaan pakan kan harus cukup. Nah, kalau pakan alami dirasa cukup ya monggo, tapi memang untuk saat ini komposisi pakan alami dan pakan dilihat dari komposisinya memang bagus pakan alami, tapi ketersediaannya itu yang menjadi perhatian. Kalau melimpah murah ya monggo. Kalau pakan alami belinya luar kota kan butuh biaya bensin, biaya penanganan dan sebagainya. Mending yang pasti yang mudah didapat, melimpah dan sebagainya. Meskipun itu pelet dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Begitu Pak Sakri Sarya. Baik, sudah terjawab ya Pak Sakri, terima kasih. Dan izin Bapak, ini pertanyaan terakhir ya, karena ini juga sudah melebihi jam 15.12 sekarang. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya dan juga Pak Pipit. Ini ada dari Pak Willy Patriawan. Pak Pipit, ekspor nila ke negara mana saja ya? Mungkin Pak Pipit ada informasi sedikit terkait ini? Atau barangkali ada... Kalau saya satu sumber saja yang saya tahu ini dari teman yang di Pasuruan, itu di Asia Tenggara, ke Singapura, sama ke Malaysia, bahkan ke Thailand. Itu yang jelas kan 2 atau 3 tangan, atau dari sudah tan kesekian. Dari teman Pasuruan, dia mungkin transitnya di Surabaya, dari Surabaya ya mungkin ya itu di negara tetangga. Seperti itu Pak. Oke, mungkin begitu ya Pak Willy Patriawan. Mohon maaf sebelumnya kalau belum semuanya bisa terjawab ya. Tapi saya rasa di sini sudah beberapa pertanyaan juga sudah terjawab semuanya dari kolom chat.
Dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, akan ada sedikit closing statement dari Pak Pipit untuk kita semua, dan juga nanti akan ada sedikit informasi dan juga kuis nih untuk Bapak Ibu. Nanti siapa yang bisa jawab akan ada top up pulsa nih atau GoPay yang nanti akan kita kirimkan ke nomor Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Pipit untuk menyampaikan Ah, closing statement-nya Pak untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya, Bapak Ibu sekalian. Dalam kita berusaha, mungkin dinilai atau dibudidayakan ini, tentunya membutuhkan segala upaya, entah itu doa, modal, terus macam-macam. Semoga nanti ke depan dalam menghadapi masa pensiun itu sedikit ilmu yang kami sharing ini sedikit bermanfaat dalam nanti jenengan menghadapi masa pensiun. Jangan menyerah Bapak Ibu. Kebutuhan protein khususnya untuk manusia atau ikan nilai kan sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau mengandalkan tangkapan alam dari laut itu saya tidak kontinu dengan kita budidaya, ya, menyiapkan untuk di rumah kita budidaya untuk makan keluarga kita sendiri kan. Misalnya kalau kita MBG sudah terpenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf segala kesalahan. Kalau kesalahan dari kami sendiri, dari saya, kebenaran dari Allah SWT. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai kita Bapak Ibu ya. Ternyata 1,5 jam kurang ini, bahkan lebih nih, jam 15.15. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih kepada Pak Pipit untuk sesi sharing dan ilmunya ya Pak ya. Harusnya ada ini Pak, kata-kata di akhir Pak. Jangan lupa makan ikan. Oh, makan ikan. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada hari ini, ada beberapa informasi yang akan kita share. Dan juga silakan Bapak Ibu bisa mengisi feedback agenda hari ini lebih ke presensi ya Bapak Ibu, dan nanti email yang ada atau nomor yang ada saya akan kirimkan untuk materi hari ini. Begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkenan silakan untuk mengisi feedbacknya. Kita pengen tahu juga nih. Karena beberapa yang masuk periode kemarin itu banyak yang minatnya di perencanaan keuangan. Makanya beberapa sesi untuk webinar SSP ini selama 3 bulan ke belakang itu banyak soal materi soal keuangan. Nah, saya mau lihat di 3 bulan ke depan ini Bapak Ibu butuh informasi soal apa nih paling banyaknya. Itu yang materi biasanya kita akan perbanyak gitu. Silakan bisa di-scan, dan juga izin saya akan kirim di kolom chat sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Boleh di-scan atau juga dicek di kolom chat. Sudah saya share. Bapak Ibu, nanti dari situ saya akan kirimkan untuk materinya di email Bapak Ibu atau di nomor Bapak Ibu. Dan mungkin dari Bapak Ibu semuanya, tadi ada yang menyimak nih materinya. Sebenarnya nanti yang akan menyimak ini yang bisa menjawab, dan juga mohon nanti boleh menyampaikan insight dari sesi ini ya Bapak Ibu, webinar SSP ini. Pak Pipit, tadi ada biaya 4 biaya besar dalam pengelolaan membangun kolam ini ya, membangun budidaya ikan ini. Nah, 4 aspek itu apakah dari Bapak Ibu ada yang masih ingat nih? Nanti akan ada top up untuk GoPay atau pulsa senilai Rp100.000 yang akan saya kirimkan ke Bapak Ibu yang berhasil untuk menjawab. Adakah yang bisa menjawab Bapak Ibu? Silahkan bisa open mic atau open kamera. 4 aspek yang perlu dipersiapkan terkait keuangan untuk membangun kolam ikan nih. Adakah dari Bapak Ibu semuanya yang menjawab tadi? Boleh open cam atau open kamera ya Bapak Ibu. Atau boleh juga dijawab di kolom chat. Oke, Pak Willy. Nih 2 Pak Willy.
Saya minta 4 Pak Willy. Kurang 2. Kurang 2 Pak Willy. Silakan Pak Willy. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Bisa dijawab di kolom chat juga. Ayo. Ada 4. Ini baru 2 nih Pak. Tadi ada 4 hal yang perlu disiapkan. Kalau tidak harus nih, sayang sekali. Oke. Adakah dari Bapak Ibu? Oke, ada tidak ini ya yang tadi menyimak sembari mengisi form feedback ya Bapak Ibu? Kalau tidak ada nih, sepertinya tidak ada. Pak Willy, boleh ini Pak untuk menyampaikan mungkin insight-nya yang didapat hari ini atau testimoninya terkait materi hari ini. Pak Willy, apakah masih bersama kami semua? Oke, Bapak. Oke, walaupun 2 tidak apa-apa Pak. Nanti separuhnya Bapak boleh testimoni Pak untuk rangkaian acara pada hari ini. Ya, terima Silakan. kasih. Baik, selamat sekali, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mbak Dia dan Pak Pipit atas waktunya. Saya kira bagi kami yang MPP ataupun yang pensiunan ini sangat membutuhkan ya inspirasi mengenai apa yang akan kami lakukan atau aktivitas apa yang akan kami lakukan nanti agar lebih produktif lagi. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Willy. Mohon izin Bapak dari peserta atau dari luar peserta, mohon izin Pak. Peserta training MPP. Saya dari MPP kantor wilayah 12 Mbak. Oke, dari perusahaan mana Bapak? Mohon maaf sebelumnya. BNI enggak ya Pak? BNI. Oke, siap. Terima kasih Pak Willy. Nanti mohon menyampaikan feedbacknya. Nanti dari situ saya akan hubungi Bapak ya Pak. Ya, baik, Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Sudah sampai kita di penghujung acara dan mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan agendakan di Jumat pekan depan kalau tidak ada libur ya. Sepertinya ada beberapa hari libur di akhir pekan. Nanti kita akan update lagi di grup biasanya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maaf juga ini molor ya Bapak Ibu sampai hampir setengah jam. Tapi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir berkenan di webinar Sejuta Senyum Pensiun batch ke-111. Mungkin itu saja dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Dengan senang hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Dia. Dan senang hati Bapak. Sama. Izin live ya Bu. Iya, silakan Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu Dia, izin live. Siap Bapak, terima kasih. Selamat melanjutkan agenda dan menikmati akhir pekan. Anak nona Niko, Om Stromi yang biasa, tambal jalan lubang tuko, bukan yang itu.